Abdullah bin Amr bin Aus mengatakan, khamsun man kunna fih sa'ada fid dunya wal akhirah. Ada 5 pekerjaan, siapa saja yang mengerjakan 5 pekerjaan itu secara komplit dalam hidupnya, maka akan menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hafaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Abdullah bin Amr bin Aus mengatakan, khamsun man kunna fih sa'ada fid dunya wal akhirah. Ada 5 pekerjaan, siapa saja yang mengerjakan 5 pekerjaan itu secara komplit dalam hidupnya, maka akan menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama, ayyukthira dzikra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jadi jumlah huruf dari kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah 24 huruf. Kata ulama Sayyid Abu Bakar Syatah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafara kullu dhanbin kafara kullu harfin dhanba sa'atin fala yabqa alaihi dhanbun. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang jumlah hurufnya 24 tadi, maka masing-masing huruf tersebut akan menghapus satu jam. Satu huruf akan menghapus 1 jam yang pernah dikerjakan. Fala yabqa alaihi dhanbun. Jadi tidak ada dosa yang tersisa atasnya. Fa kaifa biman yaktsuru min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu istiqamah, continue, tetap memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidupnya? Maka pantaslah Abdullah bin Amr bin Aus menyebabkan orang tersebut bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Inilah anjuran, mari kita sama-sama di sisa umur hidup kita ini memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beginilah jamaah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya adalah rahasia. Kepada siapa Allah akan peruntukkan, itu sifatnya rahasia. Jadi kita tidak boleh berpikir ternyata hikmah dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menghapus dosa 24 jam. Cukup kita baca sekali. Jadinya kita berbuat dosa aja kalau gitu. Nanti kita baca kalimat zikir la ilaha illallah Rasulullah, dosa kita kan terhapus. Nah, ini pernyataan atau kata-kata hati atau lintasan hati atau bisikan hati yang sifatnya syaitaniyah, kotor. Kenapa? Karena ampunan Allah itu rahasia. Memang benar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memiliki faedah yang besar seperti tadi, yaitu 1 huruf yang dimilikinya mampu menghapus dosa, bisa menghapus dosa 1 jam yang telah lewat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ampunan Allah itu adalah rahasia, sebagaimana firman Allah, yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa yang akan dikehendakinya. Penyebab yang kedua menyebabkan orang bahagia dunia akhirat adalah wa iza u'tiya ni'matan qala alhamdulillah. Setiap dia menerima nikmat dari Allah,
baik nikmat itu besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, selalu dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, wa iza betuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap dia mendapatkan musibah dalam hidupnya, baik musibah itu besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, selalu dalam hatinya membaca atau terlintas dalam hatinya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah tanda orang yang bersabar. Dan ketahuilah oleh semua kita, yang namanya sabar itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, dan itulah pekerjaan hati. Yang menjadi standaritas orang sabar itu adalah bagaimana perasaan hati kita di awal musibah itu. Karena sabda Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah bagaimana perasaan hati kita, pahit atau gimana di awal musibahnya. Bukan sabar itu menunggu jam-jam berjam-jam dulu, apalagi berhari-hari, apalagi berminggu-minggu, apalagi bulan-bulan, baru kita mengatakan, oh sabar saya. Seperti orang yang hilang sepeda motor misalkan, setelah 2 hari dia mengatakan, ya saya sabar. Nah, itu bukan namanya sabar pada hakikatnya. Yang namanya sabar adalah ketika di awal mobil atau motor atau barang yang kita hilang itu, gimana perasaan kita di awal itu. Nah, kalau memang hati kita langsung menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki, maka itulah yang namanya sabar. Yang pekerjaan yang keempat, wa idza ibtada'a bi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai mengerjakan sesuatu yang baik, dia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya makruh, maka hukum baca bismillah juga makruh. Seperti merokok, sebelum merokok baca bismillah, itu makruh. Ketika perbuatannya haram, maka hukum baca bismillahirrahmanirrahim adalah haram. Seperti orang minum khamar, orang mencuri, lalu mengawali pekerjaan haramnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim supaya menjadi halal, tidak bisa. Bahkan itu menyebabkan dosanya berlipat. Yang terakhir adalah wa iza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Setiap dia mengerjakan dosa selalu diiringi dengan kalimat istighfar. Dia selalu membaca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla adullukum ala da'ikum wa dawaikum?" Apakah kalian ingin saya kasih tahu penyakit sekaligus obat bagi kalian? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, inna da'akum al-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Penyakit itu adalah dosa, dan menjadi obatnya adalah istighfar setelahnya. Maka barang siapa yang pernah mengerjakan dosa lalu sadar, insyaf, taubat sambil diiringi dengan kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka orang itu akan bahagia dunia akhirat. Inilah 5 pekerjaan yang disarankan, yang diwasiatkan, yang dinasihati, dianjurkan sekaligus oleh Abdullah bin Amr bin As. Semoga 5 pekerjaan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nanti sebelum meninggal dunia, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia begitu, lebih-lebih menghadap Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, kita termasuk orang yang akan bahagia dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.